Wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Forensic Analysis of Social Network atau analisis forensik jejaring sosial. Pertama, saya jelaskan abstrak. Makalah ini membahas tantangan baru bagi para ahli forensik digital, analisis forensik jejaring sosial. Ada banyak pencurian identitas, pencurian data pribadi, pencurian nama baik publik, pengutip dunia maya, dan kegiatan kriminal lainnya di situs jejaring sosial. Makalah ini akan menyajikan analisis forensik jejaring forensik cloud di lingkungan internet. Untuk tujuan penelitian ini, suatu studi kasus dibuat seperti skenario praktis umum di mana kombinasi pencurian identitas dan pencemaran nama baik publik melalui aktivitas Facebook dieksplorasi. Pertama yaitu introduction atau perkenalan. Bukti digital tidak seperti bukti standar dalam proses investigasi pidana atau perdata. Ini adalah serangkaian 1 dan 0 byte dan tidak ada yang lain, dan karena ini sangat rumit untuk dipahami baik untuk pengadilan dan juri. Apa bukti digital itu? Adalah bagaimana penyelidik forensik menemukan, menganalisis, penyimpanan, pengelolaan, dan menyajikan bukti digital di ruang sidang. Forensik menjabati ilmu komputer dan proses peradilan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyajikan kasus khusus di mana masalah khas akan didefinisikan dan metode dan alat untuk memecahkan masalah ini. Meskipun ilmu forensik digital dijelaskan, untuk pemahaman yang lebih baik, pertama-tama kita perlu menjelaskan cara kerja forensik digital. Yang kedua yaitu forensik analisis atau analisis forensik. Beberapa tahun yang lalu dan sekarang, analisis forensik digital saat ini tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Metode digital forensik dikenal sebagai ilmu forensik digital adalah cabang ilmu forensik. Digital forensik sebuah disiplin baru dikembangkan untuk menangani masalah pengumpulan bukti digital yang sah dalam penyelidikan internal resmi, tidak resmi, atau perusahaan. Untuk memulinya sangat penting untuk mendefinisikan forensik digital dan tujuan forensik digital. Mengenai pertanyaan apa itu digital forensik, menyoroti bahwa forensik digital bukan gajah. Forensik digital hari ini identitas memiliki berbagai aplikasi. Itu yang paling umum adalah dukungan pengadilan di Indonesia, proses pidana atau perdata, komputer pertama kejahatan diakui di Florida 1978, komputer Crime City yang termasuk undang-undang terhadap modifikasi atau penghapusan yang tidak sah dari data pada sistem komputer apa saja. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, digital forensik terkait erat dengan PC offline di utilitas akhir 1980-an sedang luas diiklankan yang dapat melakukan berbagai data pemulihan termasuk unformat, delete, diagnosa, dan obat, yaitu disebut post-mortem digital forensik. Tahun 1990 hingga 2007 adalah sejenis golden age untuk forensik digital. Selama ini waktu forensik digital menjadi lebih canggih dan rumit melalui pemulihan email dan pesan instan.
jaringan dan memori forensik memungkinkan untuk membekukan waktu dan mengamati kejahatan saat mereka sedang dilakukan, bahwa berbulan-bulan setelah secara berlangsung forensik menjadi begitu luas dan dapat diandalkan. Banyak penelitian dipindahkan dari laboratorium ke internet. Di dunia maya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau IT yang memungkinkan transaksi online memberi para penipu metode baru untuk menyalahgunakan sistem. Situasi sosial saat ini memiliki, menurut CEO Facebook, kira-kira 1,08 miliar menggunakan atau pengguna pada akhir 2020. Yang ketiga yaitu social network atau forensik child atau pesatnya pertumbuhan jaringan mengakibatkan peningkatan aktivitas kriminal pada internet. Para ilmuwan forensik digital memiliki mengaku peningkatan ini dan terus-menerus bekerja mengembangkan model dan kerangka kerja untuk forensik investigasi forensik digital. Saat ini tidak ada model yang dirancang khusus untuk jejaring sosial online. Forensik meneliti menggunakan kerangka kerja standar dan model dalam kombinasi dengan yang dikembangkan secara khusus. Alat area penelitian lainnya adalah smartphone, personal data assistant, smart TV, perangkat Android, dan sistem tertanam lainnya yang dapat mencakup akses jejaring sosial. Yang 4 yaitu case study atau studi kasus. Untuk keperluan makalah ini, penulis telah membuat studi kasus dengan yaitu skenario paling umum yang didasarkan pada situasi nyata. Semua detail tertentu telah dirahasiakan dengan tujuan privasi. Akun Facebook dicuri dari satu orang dan dengan akun ini kejahatan dilakukan seperti itu. Sebagai pesan yang tidak pantas tertulis, menggunakan konten yang salah atau penipuan dan mengunduhkan dan mengunggah gambar yang dilarang dari akun ini. Pemilik sebenarnya dari profil tersebut melapor kasus ke polisian dan jaksa dengan hakim pesan melalui investigasi. 4.1 Fase pertama dari proses investigasi digital. Ada sejumlah forensik digital, model, dan kerangka kerja dalam literatur yang tersedia. Penulis dalam karya mereka memberi penjelasan singkat deskripsi model paling penting yang digunakan dalam penyelidikan komputer atau digital. 3. Investigator harus sangat berhati-hati karena di bawah perangkat digital ada berbagai perangkat seperti ponsel pintar, perangkat TV pintar, bermain stasiun dan lain-lain, dan membebaskan perangkat yang tepat. Setelah membebaskan, perangkat digital harus didaftarkan dan dipertahankan dalam tahanan yang tepat sampai tahanan selanjutnya. Investigasi. 4.2 Fase kedua. Tahap kedua investigasi digital. Proses membutuhkan pengumpulan, pemeriksaan dan analisis bukti digital. Ini yang paling banyak fase kompleks karena perlunya mengetahui bukti digital atau format dan lain-lain.
dan alat untuk menghasilkan bukti digital. Di kami skenario kami mengangkat bahwa bukti digital disimpan pada PC yang dicurigakan pada HDD SCSI aktif, di mana data disimpan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis adalah bukti internet. Ini adalah gambar mesin virtual VMware dari PC yang dicurigai. Analisis harus dilakukan oleh yang komponen dan personel terlatih untuk tahap investigasi ini. Salinan byte lengkap dari hard disk harus dieksekusi karena aturan bahwa tidak ada analisis yang dilakukan pada perangkat asli sebagai pembawa bukti. Setelah pelaksanaan IEF, hasil pertama terbukti negatif dan tidak ada yang ditemukan yang mendukung hipotesis penelitian. Tidak ditemukan bukti dalam menghubungkan aktivitas internet apapun dan komunikasi Facebook. Setelah data selanjutnya, analisis perangkat lunak VMware dengan Windows XP, mesin virtual yang diinstal ditemukan pada hard disk. Pada gambar 1, semua file disalin dan dengan perangkat lunak mount disk VMware terpaksa seperti hard disk drive virtual, disk virtual ditambah ke IEF dan analisis disk dilakukan. Itu perangkat lunak menemukan beberapa item yang dimasukkan ke dalam konteks, dapat membuktikan hipotesis awal tersangka sebenarnya menggunakan milik orang lain, nama pengguna atau kata sandi, dan akun Facebook untuk melakukan kegiatan kriminal melalui pengguna mesin virtual. Hanya menggunakan browser Internet Explorer seperti yang bisa kita lihat pada gambar kedua. Ini. Ya, ini adalah gambar kedua Facebook dan artefak internet yang dimana telah ditemukan di mesin virtual. Fase berikutnya dan terakhir digital. Proses investigasi adalah rekonstruksi dan fase presentasi. Dalam ahli pengadilan fase ini, saksi dan penyelidikin forensik menyusun dari semua kepingin bukti koleksi materi yang bisa disajikan di ruang sidang. Dalam fase ini, elemen kunci adalah hakim, penentuan, dan pembelaan. Dalam fase ini sangat penting untuk menjelaskan dan membuktikan kepada hakim dan juri apa itu bukti digital, bagaimana ditentukannya dan dikecualikan, metode mana yang relevan digunakan untuk analisis, dan cara menjaga integritas rantai bukti digital. Perlu untuk memiliki persiapan yang baik dan dalam soal pertanyaan yang kemungkinan tantangan revisi. Dalam soal pertanyaan yang mungkin tentang revisi bukti-bukti dan SW yang digunakan untuk analisis bukti digital, investigator dengan pengalaman dan pengetahuan tingkat tinggi dalam materi tidak akan memiliki masalah dan proses pembuktian. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam tulisan ini penulis telah membahas bentuk kejahatan dunia maya yang akan datang. Kami menggambarkan analisis forensik jejaring sosial dan metodologi dan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk analisis forensik. Dari jejaring sosial ini,
Untuk tujuan penelitian ini, studi kasus dengan kasus yang paling umum, kombinasi dari pencurian identitas dan pencemaran nama baik publik melalui aktivitas Facebook, di mana digital lengkap dengan proses investigasi di seluruh fase disajikan. Nah, itulah video saya yang menjelaskan tentang analisis forensik jejaring sosial. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalam.